Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Eh, Perkenalkan, nama saya Andrew Hasto Cankowski dengan NPM 2515052029 dari jurusan Teknik Geofisika Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mengenai materi Pancasila dalam perguruan tinggi. Eh, Bagaimana sih tujuannya, lalu apa sih manfaat, dampak negatif. Nah, langsung saja kita masuk ke materi. Oke, untuk tujuannya, yang pertama itu untuk memperkuat Pancasila sebagai ideologi bangsa, mahasiswa dapat mengembangkan karakter Pancasila dalam kehidupannya. Yang kedua, memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila. Yang ketiga, mempersiapkan mahasiswa agar dapat memahami dan mencari solusi suatu permasalahan berdasarkan nilai Pancasila. Yang keempat, pastinya membentuk sikap mental mahasiswa. Lalu, apa sih manfaatnya? Yang pertama, memiliki kemampuan untuk mengambil sikap yang bertanggung jawab sesuai dengan hati nuraninya. Yang kedua, membentuk rasa nasionalisme. Yang ketiga, membantu memahami arti sebenarnya dari Pancasila yang merupakan ideologi bangsa. Yang keempat, menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila karena Pancasila merupakan ideologi landasan negara kita. Yang kelima, membantu individu atau mahasiswa untuk mencintai negara Indonesia kita ini. Lalu, apa sih dampak negatif jika di dalam sebuah perguruan tinggi tidak mempelajari Pancasila? Oke. Oke, untuk dampak negatifnya itu yang pertama menurunnya pemahaman ideologi bangsa. Yang kedua itu lunturnya rasa nasionalisme. Yang ketiga sikap individualistis dan apatis. Yang keempat itu rentan terhadap konflik sosial. Yang kelima tergerusnya moral dan etika. Maka dari itu penting Pancasila dalam perguruan tinggi. Itu karena yang pertama mencetak mahasiswa berkarakter Pancasila. Yang kedua, memahami dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Yang ketiga, mengembangkan pemikiran kritis terhadap isu kenegaraan dan demokrasi. Yang keempat, serta mempersiapkan mahasiswa sebagai agen perubahan yang mampu berkontribusi memecahkan masalah bangsa. Karena mahasiswa itu sendiri selesai dari perkuliahan akan langsung ke dunia kerja. Maka dari itu, di pentingnya Pancasila dalam perguruan tinggi. Lanjut kita masuk ke implementasi aplikasi Pancasila dalam berbagai masa di Indonesia. Yang pertama itu ada masa awal kemerdekaan. Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Bangsa ini memasuki masa yang penuh tantangan. Sebagai negara yang baru lahir, Indonesia menghadapi ancaman kembalinya penjajahan Belanda dan sekutunya, serta tantangan untuk menata kehidupan bangsa dan bernegara. Dalam situasi inilah, Pancasila yang telah ditetapkan sebagai negara pada tanggal 18 Agustus 1945 mulai dijadikan pedoman untuk mengatur kehidupan nasional. Nilai-nilai yang ditonjolkan dari Pancasila di awal kemerdekaan ini, yang pertama, bangsa Indonesia menjalankan kemerdekaan dengan semangat religius dan doa. Yang kedua, penolakan keras terhadap penjajahan Belanda yang ingin mengambil alih kekuasaan Indonesia. Yang ketiga, meningkatnya persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat, praktik demokrasi awal terlihat dalam sidang-sidang untuk menentukan arah politik bangsa Indonesia. Yang kelima, yang utama yaitu serta semangat gotong royong. Lalu pada masa demokrasi liberal. Pada masa demokrasi liberal tahun 1950 sampai 1959, Indonesia menghadapi tantangan besar berupa instabilitas politik akibat seringnya pergantian kabinet, banyaknya partai-partai politik yang sulit mencapai kesepakatan, munculnya pemberontakan daerah seperti DITII dan PRRI atau Permesta, krisis ekonomi dengan inflasi tinggi, serta belum selesainya sengketa Irian Barat. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah menyelenggarakan pemilu 1945 sebagai pemilu pertama yang demokratis, melakukan operasi militer dan perundingan untuk menumpaskan pemberontakan.
lalu menerapkan kebijakan ekonomi seperti Gunting Syarifuddin dan nasionalisasi perusahaan Belanda, serta aktif berperan dalam diplomasi internasional termasuk melalui Konferensi Asia Afrika 1955 di Bandung. Sistem pemerintahan parlemen diterapkan, namun sering terjadinya pergantian kabinet. Lalu kita masuk ke masa Orde Baru. Dalam masa Orde Baru, Pancasila dijadikan sebagai asas tunggal dalam kehidupan berorganisasi dan politik melalui penataran 4P. Nilai-nilai yang ditonjolkan yaitu disiplin, persatuan, dan pembangunan. Tantangan yang dihadapi yaitu implementasi cenderung indoktrinatif, bukan mendorong pemahaman kritis terhadap nilai-nilai Pancasila. Lalu apa sih? Kan kita sudah menyebutkan P4. Apa sih P4 itu? Oke, saya jelaskan. P4 itu lahir pada masa Orde Baru sebagai upaya meneguhkan kembali Pancasila serta penyimpangan ideologi pada peristiwa G30 SPKI. Melalui TAP MPR nomor 2 MPR 1978, disusun 36 butir pengamalan Pancasila yang dijadikan pedoman hidup bangsa. Penataran P4 diwajibkan bagi pelajar, pegawai, TNI, dan masyarakat dengan tujuan menyatukan pandangan serta pengalaman Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Buku pertama yang dituliskan pada masa Orde Baru terkait Pancasila adalah Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila P4 yang ditetapkan pada tahun 1978 setelah TAP MPR 2 1978. Sebelum P4, pada awal Orde Baru sekitar 1967, pemerintah juga mulai menyusun buku-buku tentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk pendidikan politik rakyat. Salah satunya adalah buku pegangan resmi dari pemerintah berjudul UUD 1945 dan Pancasila sebagai sumber tertib hukum Republik Indonesia yang menjadi ancaman sebelum lahirnya P4. Lalu kita lanjut ke masa reformasi. Oke. Dalam implementasian di masa reformasi dilaksanakan yaitu demokrasi dan kebebasan berpendapat lebih dijunjung tinggi. Selain itu, pendidikan Pancasila dihidupkan kembali di sekolah dan nilai di kampus, serta integritas nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan digital dan media sosial. Pada masa Orde Baru, pemerintah menetapkan P4, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, melalui TAP MPR nomor 2 garis miring MPR garis miring 1978. P4 diwajibkan melalui penataran bagi seluruh rakyat sebagai pedoman resmi pengamatan Pancasila. Namun, setelah reformasi 1998, muncul kritik bahwa P4 hanya dijadikan alat indoktrinasi politik. Akhirnya, melalui TAP MPR nomor 18 garis miring MPR garis miring 1998, P4 resmi dihapus. Pasca penghapusan, nilai Pancasila tetap diajarkan melalui kurikulum sekolah dan perguruan tinggi dalam mata pelajaran PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Meski demikian, pengajaran ini dinilai belum efektif menanamkan karakter bangsa. Untuk memperkuat kembali ideologi negara, pemerintah membentuk BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Dalam perkembangan terbarunya, lahir konsep profil pelajar Pancasila di kurikulum Merdeka. Inilah bentuk baru pengamatan dan pengamalan Pancasila yang lebih kontekstual dengan kebutuhan generasi muda. Setelah kita mempelajari implementasi, kita akan mempelajari tentang dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa telah menjadi pemersatu keberagaman sejak awal kemerdekaan. Benar, meski penerapannya selalu mengalami dinamika dari pemberontakan, demokrasi terpimpin, pembangunan Orde Baru, hingga reformasi yang menekankan demokrasi dan keterbukaan. Meskipun menghadapi pasang surut, Pancasila tetap relevan sebagai pedoman hidup dan kekuatan bangsa dalam menghadapi tantangan zaman. Kita memasuki awal-awal masa-masa sejarah di Indonesia.
Awal kemerdekaan. Yang pertama, kondisi bangsa Indonesia pasca penjajahan ditandai dengan keterbatasan ekonomi, ketidakstabilan politik, dan ancaman disintegrasi. Yang kedua, terjadi tarik-menarik ideologi antara Pancasila dengan ideologi alternatif seperti komunisme dan negara berbasis agama. Yang ketiga, tekanan politik internasional, khususnya dalam konteks Perang Dingin, turut memengaruhi politik dalam negeri. Yang keempat, muncul berbagai pemberontakan yang menentang Pancasila seperti PKI Madiun 1948, DI atau TII, RMS 1950, serta PRRI atau Permesta. Lalu Orde Lama. Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa di tengah perbedaan ideologi antara nasionalis, agama, dan komunis dengan konsep Nasamakom yang digagas Soekarno. Yang kedua, banyak pemberontakan yang dianggap sebagai bentuk pembangkangan terhadap Pancasila seperti DI, TII, RMS, PRRI, dan PKI. Yang ketiga, dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 menjadikan Pancasila sebagai dasar negara secara formal. Namun, praktik politik bergeser ke arah penyimpangan. Yang keempat, lahirnya demokrasi terpimpin memperbesar kekuasaan presiden, melemahkan lembaga legislatif dan yudikatif, serta memunculkan ketidakstabilan politik dan polarisasi masyarakat. Yang kelima, puncaknya mengancam Pancasila terjadi peristiwa G30 SPKI 1968 yang mengancam integritas bangsa dan menandai krisis ideologi nasional. Setelah masa Orde Lama, kita beranjak ke Orde Baru. Dinamika yang terjadi pada Orde Baru yaitu yang pertama, militer punya peran besar lewat dui fungsi ABRI. Yang kedua, fokus pada stabilitas politik dan pembangunan ekonomi dengan konsep trilogi pembangunan. Yang ketiga, rakyat mengalami keterbatasan kebebasan pendapat. Yang kelima, terjadi pertumbuhan ekonomi pesat, tapi juga marak korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kelima, berakhir tahun 1998 setelah krisis moneter dan gelombang reformasi yang memaksa Soeharto turun. Setelah G30 SPKI ditumpaskan, Soeharto dari militer naik menjabat sebagai presiden. Di situ militer mempunyai peran besar dalam menjalankan politik di Indonesia. Setelah masa Orde Baru, kita masuk ke masa reformasi. Reformasi lahir dengan tujuan untuk menciptakan pembaruan atau sebuah sistem baru yang mampu meratakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ke ranah yang lebih baik. Nilai-nilai dalam Pancasila harus sesuai dengan sistem ketatanegaraan Indonesia yang menganut demokrasi. Yang pertama itu Pancasila sebagai paradigma ketatanegaraan melalui hubungan fungsional proporsional dan antara kekuasaan negara. Terus sengketa diselesaikan musyawarah peradilan sarana terakhir. Lalu HAM menekankan keseimbangan hak dan kewajiban. Yang kedua, Pancasila sebagai paradigma pembangunan, berperan Pancasila dalam pembangunan nasional berdasarkan nilai-nilai fungsi, mengembangkan visi dan menjadi referensi kritik terhadap pembangunan nasional bidang pembangunan. Yang pertama ada politik, pemerintahan demokratis, bebas berpendapat, terbuka, adil, dan akuntabel. Yang kedua dalam bidang ekonomi, kebijakan ekonomi adil, sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Yang ketiga, di bidang sosial budaya, itu meningkatkan harkat dan martabat manusia dalam keberagaman. Yang di bidang hukum, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Lalu kita masuk ke tantangan di era reformasi. Tentu pasti ada tantangan. Yang pertama, ancaman ideologi bukan lagi diktator atau pemberontakan bersenjata. Globalisasi menjadi tantangan baru akibat pesatnya teknologi dan arus informasi dan budaya-budaya bangsa dari luar masuk ke bangsa Indonesia dengan sangat mudah. Akibat informasi cepat itu bebas mengancam ideologi negara. Lalu ada paham asing seperti komunis, liberal, kapitalis mudah masuk dan mempengaruhi masyarakat. Yang kelima, jadi tidak lebih selektif, nilai luhur Pancasila akan
terkikis seiring perkembangan zaman. Lalu setelah kita mempelajari dinamika, kita akan memasuki Pancasila sebagai dasar dalam pembentukan hukum dan kebijakan politik. Kita masuk ke hubungan. Hubungan Pancasila dengan proklamasi kemerdekaan. Pancasila lahir dari semangat proklamasi 17 Agustus 1945. Nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dalam membangun negara baru. Proklamasi merupakan wujud nyata cita-cita Pancasila seperti kemerdekaan, keadilan, dan persatuan. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan dan menegaskan pelaksanaan proklamasi. Lalu hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan kristalisasi dari nilai proklamasi dan Pancasila. Alinea keempat, pembukaan Undang-Undang 1945 secara jelas menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, Pancasila berfungsi sebagai norma konstitusional dan sumber dari segala sumber hukum. Start fundamental norm. Lalu penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Nilai-nilai Pancasila tercermin dalam berbagai pasal Undang-Undang Dasar 1945, seperti dalam pasal 1 ayat 1 sampai 2 itu menjelaskan tentang kedaulatan rakyat dan bentuk negara kesatuan. Terus pasal 27 ayat 1 sampai 2 itu menerangkan persamaan kedudukan warga negara dan hak atas pekerjaan. Lalu pasal 28E ayat 1 sampai 2 itu menjelaskan tentang kebebasan beragama dan berpendapat. Kita masuk ke implementasi Pancasila dalam perumusan kebijakan. Dalam bidang politik, kebijakan dirumuskan melalui musyawarah mufakat dan mengutamakan kepentingan rakyat. Dalam bidang ekonomi, berlandaskan sila kelima, menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, dalam bidang sosial budaya, didasarkan pada sila kedua dan ketiga, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab, serta persatuan Indonesia. Dalam bidang ekonomi, yang sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Harus adil. Adil dalam kesejahteraan masyarakat, baik secara ekonomi. Lalu dalam bidang sosial dan budaya, dalam sosial kita harus saling menghargai satu sama lain. Dan sebagai pemerintah harus manusiawi dalam mengatur dan menjalankan kepemerintahan kepada masyarakat. Lalu dalam budaya, kita banyak sekali budaya-budaya. Maka dari itu kita harus memiliki rasa persatuan Indonesia. Lalu kita lanjut ke perbandingan ideologi dunia dengan Pancasila dalam konteks nilai orientasi politik dan kemanusiaan. Kita harus tahu dulu ideologi itu apa. Ideologi adalah kumpulan ide, nilai, keyakinan, dan prinsip dasar yang menjadi panduan bagi suatu kelompok, bangsa, atau negara dalam menjalankan kehidupan politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Sejarah ideologi sendiri itu pertama kali diperkenalkan oleh Anthony Tracy pada akhir abad ke-18 di Prancis sebagai ilmu tentang gagasan. Seiring perkembangan zaman, muncul berbagai ideologi besar dunia seperti liberalisme, sosialisme, komunis, dan fasisme. Kita akan mempelajari tentang liberalisme. Liberalisme merupakan ideologi yang menekankan kebebasan individu sebagai nilai tertinggi dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Prinsip dasar liberalisme meliputi yang pertama itu ada kebebasan individu. Setiap orang bebas berpendapat, menentukan jalan hidupnya, termasuk dalam berpikir, beragama, dan berusaha tanpa paksaan dari negara. Yang kedua, dalam prinsip hak asasi manusia. Hak-hak dasar manusia dijunjung tinggi dan wajib dilindungi oleh hukum. Yang ketiga, persamaan di hadapan hukum. Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama tanpa diskriminasi. Yang keempat, pemerintahan terbatas. Negara hanya berperan sebagai pengatur, bukan pengendali penuh atas kehidupan warga.
Yang kelima, demokrasi dan pemilu yang bebas. Kekuasaan berasal dari rakyat melalui pemilihan umum yang bebas, adil, dan transparan. Yang keenam, sistem ekonomi pasar bebas. Kegiatan ekonomi diatur oleh mekanisme pasar, di mana individu bebas memiliki dan mengelola kekayaan. Dalam bidang agama, liberalisme menjunjung tinggi kebebasan beragama, bahkan memberikan hak bagi individu untuk tidak memeluk agama tertentu. Agama dianggap sebagai urusan pribadi, bukan dasar negara. Lalu sosialisme. Sosialisme menekankan pentingnya kepentingan bersama di atas kepentingan individu dengan tujuan utama menciptakan keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan. Ciri-ciri utama dari sosialisme antara lain. Yang pertama, kepemilikan bersama atas sumber daya. Alat produksi seperti tanah dan pabrik dikuasai oleh negara atau masyarakat untuk kepentingan bersama. Yang kedua, pemerataan ekonomi. Menghindari kesenjangan sosial dengan mendistribusikan secara adil. Yang ketiga, peran aktif negara. Negara bertanggung jawab menyediakan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial. Yang keempat, kesejahteraan bersama. Tujuan utama kebijakan negara adalah meningkatkan taraf hidup seluruh rakyat, bukan hanya kalangan kaya. Yang kelima, solidaritas sosial. Menumbuhkan rasa kebersamaan dan tanggung jawab sosial antar warga negara. Dalam hal agama, sosialisme memiliki pandang moderat. Agama tetap diakui, selama tidak bertentang dengan prinsip keadilan sosial dan kesetaraan. Fokus sosialisme adalah kesejahteraan bersama dan penghapusan ketimpangan sosial. Yang terakhir yaitu komunisme. Komunisme adalah ideologi politik, sosial, dan ekonomi yang bertujuan membangun masyarakat tanpa kelas sosial, di mana alat-alat produksi dimiliki secara kolektif oleh masyarakat, bukan oleh individu. Prinsip-prinsip utama komunisme meliputi: yang pertama ada kepemilikan kolektif. Semua alat produksi dikuasai oleh masyarakat atau negara demi kepentingan umum. Yang kedua, pemerataan ekonomi. Setiap orang memperoleh hak yang sama atas hasil produksinya. Yang ketiga, penghapusan kelas sosial. Tidak ada perbedaan antara golongan kaya atau miskin. Yang keempat, solidaritas sosial tinggi. Didorong oleh semangat gotong royong dan kebersamaan antara anggota masyarakat. Yang kelima, penghapusan eksploitasi. Menolak adanya penindasan dan ketimpangan tenaga kerja. Yang keenam, kesejahteraan merata. Sistem ekonomi diarahkan untuk memenuhi kebutuhan bersama, bukan keuntungan pribadi. Dalam aspek keagamaan, komunisme tidak memberikan ruang besar bagi agama karena dianggap dapat menimbulkan perbedaan kelas dan menghambat kesetaraan sosial. Beberapa negara berideologi komunis bahkan membatasi kegiatan keagamaan demi menjaga keseragaman ideologi negara. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam materi Pancasila, pentingnya Pancasila dalam perguruan tinggi. Apabila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.